Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dalam lindungan Allah semua senantiasa kita bermunajat dan berdoa agar kita selalu berada dalam keistiqamahan yang baik. InsyaAllah kita husnul khatimah. Berdoa kita untuk kedua orang tua kita, semoga kita menjadi anak yang selalu mendoakan mereka dan menjadi anak yang diharapkan dan yang dibanggakan sesuai dengan jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh, dan orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, berkah, rezeki melimpah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Kemarin kita mengkaji tentang kitab Imam Al-Ghazali, halal dan haram dari perkara Imam Al-Ghazali. Kemarin kita sampai pada dalil. Kita ulang sedikit dari dalil-dalil yang dari daripada baginda Nabi Muhammad, hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan ala baitil maqdis yunadi kulla lailatin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat di atas Baitul Maqdis yang berseru setiap malam. Man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Barang siapa yang memakan barang haram, maka tidak diterima dari dia saraf dan keadilan. Tidak diterima dari dia kemuliaan dan keadilan. Maksudnya apa? Allah tak kasih dia kemuliaan, tapi justru sebaliknya kehinaan, dan Allah tidak menerima keadilan apapun dari pelaku-pelaku pemakan yang haram. Saraf ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah ibadah sunnah. Falam yuqbal minhu min sunnatihi, dan tak ada diterima oleh Allah setiap ibadah-ibadah sunnah dia ketika dia memakan yang haram. Nabi juga bersabda, man ishtara thawban bi asyrati darahima fi thamanihi dirhamun haramun lam yuqbalullahu salatahu wa alaihi minhu syai'. Kata Nabi, kalau dia membeli satu pakaian seharga 10 dirham, maka 1 dirham atau 8 dirham, 1 dirham dari 8 dirham tadi ada yang haram, maka Allah tidak mau menerima salatnya. Salatnya nggak mau Allah terima. Itu 1 yang haram. Kalau semuanya haram, itu kan lain cerita tuh. Kalau 1 yang haramnya tak diterima, apalagi semua. Kemudian dalam riwayat yang lain, kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bihi. Setiap daging, setiap pertumbuhan dalam diri seseorang itu yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih berhak atas diri dia daripada yang lain. Berat apa tak berat tuh? Man lam yubali min aina iktasabal mala lam yubali Allahu azza wa jal min aina adkhalahu nar. Apa kata dalam riwayat yang lain? Barang siapa yang tidak memperhatikan dari mana dia menghasilkan makanan dan pendapatan atau menghasilkan harta untuk diri dia, lam yubali Allahu azza wa jalla min aina adkhalahu nar. Bahkan Allah tidak mau memperhatikan diri dia, justru Allah memasukkan dia ke dalam neraka aina sya'a, di mana Allah ingin. Di mana Allah inginkan dia masukkan dia ke dalam neraka, Allah masukkan. Jahannam kah, wil kah, sakar kah, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam neraka jahannam, atau sakar, atau wil, atau syar, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati-hati. Man amsa waniyan min talabil halal bata maghfuran lahu wa asbaha wallahu anhu radin. Siapa berada di waktu petang dalam keadaan letih karena mencari yang halal, pada malam harinya dosa-dosanya diampuni, dan pagi harinya Allah ridho kepadanya. Ini penting nih buat bapak-bapak yang mencari nafkah. Tapi yang cari nafkah bukan bapak-bapak, Ustadz, kami ibu-ibu. Kedua-duanya lah, terserah mau siapa, kayak mau bapak, kayak mau ibu. Kalau yang dicarinya adalah atau mencari dengan cara yang halal,
atau yang dicari adalah halal, dia dua. Pertama, cara mencarinya harus halal. Yang kedua, yang dicari juga halal. Nah, yang ketiga, tidak hanya halal tapi baik. Dan yang keempat, yang dimakan pun halal. Cara mencari halal, yang dicari halal, yang dimakan halal. Nah, ini paling penting yang harus dipahami. Baik, itu dalilnya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pada poin selanjutnya. Jenis sumber, jenis dan sumber harta halal dan haram. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, haram karena bendanya. Apa contohnya haram karena bendanya? Ada yang tahu contoh haram karena bendanya? Khamar, babi, narkoba. Apa lagi? Narkoba haram, ganja sebangsa haram, minuman keras sebangsa haram, tuak sebangsa haram, babi haram, semua binatang buas haram. Ini karena benda. Bukan karena yang lain, tapi karena benda. Keterangan rincinya adalah sebagai berikut, kata Imam Al-Ghazali. Asal semua bahan makanan di muka bumi ini berasal dari 3 bahan dasar. Pertama, mineral seperti garam, tanah, dan sejenisnya. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, hewan. Dalam setiap ini ada unsur keharaman jika ada tambahan. Contoh, kalau garam. Garam itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Bisa jadi haram kah? Bisa kalau ditambah dengan minyak babi atau dicampur dengan ada unsur yang mengharamkan. Jadi semua unsur air mineral ini halal apa haram? Halal. Tapi kalau dicampur dengan tuak sedikit aja, halal apa haram? Kalau campur air zam-zam, nah, bingung kan? Oh enggak ya, haram juga ya, karena ada yang mengharamkan. Maka sesuatu yang mengharamkan meskipun sedikit, maka yang lain tadi bercampur dengan yang halal, maka yang halal berubah menjadi haram. Meskipun hanya sedikit. Makanya persoalan haramnya khamar, haramnya judi, haramnya babi, sedikit ataupun banyak sama haramnya. Karena yang diharamkan bukan hanya fisiknya, tapi zatnya juga diharamkan. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Haram karena benda. Yang kedua, ada haram yang karena maknanya atau penyebab keharamannya. Yang tadi kita sampaikan, sesuatu yang tidak haram tapi berubah jadi haram ketika sudah, contoh. Kalau Bapak Ibu, ini ada poinnya. Kalau Bapak Ibu makan nasi, asal nasi itu kan halal. Tapi ketika Bapak Ibu makan tanpa doa, itu bisa berubah 2 makna. Bisa subhat, bisa haram. Coba bayangkan. Jadi kira-kira contoh lain, sendal. Sendal yang subhat bisa berubah jadi haram. Sendal itu yang di depan itu, kini tak ada pemiliknya. Itu jadi subhat sekarang. Karena tak ada pemiliknya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai, jadi apa dia? Jadi haram dia. Tapi kan cuma ke kamar mandi, Ustaz. Mau ke kamar mandi kayak gosop namanya, maling deh. Yang sesuatu yang tidak halal, tidak haram, bisa menjadi haram tergantung pada cara dan zahirnya, bisa secara zahir, bisa secara batin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Makanya makanan yang kita makan, Ustaz, ada makanan haram, tapi kita makan dengan bismillah, berubah jadi halal nggak? Nggak bisa jadi halal. Istilah ini kita balik. Bapak Ibu makan tapi tanpa bismillah. Bapak Ibu makan tapi tanpa bismillah. Halalkah, haramkah, syubhatkah? Ikhtilaf para ulama. Yang paling kecil mengatakan syubhat. Yang kita makan syubhat. Coba bayangkan. Bahkan yang paling ekstrim mengatakan yang Anda makan tidak baik. Yang Anda makan haram. Yang paling ekstrim. Orang yang makan tidak pakai doa itu haram. Yang paling ekstrim. Tapi di bawah itu ada yang mengatakan syubhat. Adakah yang mengatakan orang makan tanpa doa itu halal? Tak ada. Ittafaqal ulama, tidak ada. Ulama sepakat, tidak ada yang mengatakan halal. Berarti sekarang pertanyaannya, banyak nggak yang melakukan begitu? Ada nggak Bapak Ibu minum tanpa doa? Ada Ustaz, lah haus sekali gemilah katanya. Baik, satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, haram karena salah dalam cara memperolehnya. Nah, ini dia. Haram
karena salah cara memperolehnya. Yang pertama, cara yang halal itu atau cara mendapatkan harta ada beberapa cara. Satu dengan usaha, yang kedua tanpa usaha. Yang ketiga, bisa mendapatkannya dengan cara bekerja, bisa masuk dalam usaha, atau tidak bekerja juga sebenarnya tanpa usaha. Sekarang pertanyaannya adalah dengan cara usaha atau bekerja, jualan, kerja, dan lain sebagainya. Kita lihat, bapak ibu pergi mengajar, jam 7 berangkat karena sudah masuk, balik jam 4 sore, kan begitu rutinitas. Sekarang pertanyaannya, bisa ndak pendapatan bapak ibu tadi berubah menjadi haram, yang tadi halal? Halal ndak hasil jerih payah kita tadi? Tergantung. Kalau bapak ibu niatnya karena Allah, halal. Tapi kalau bapak ibu bekerja bukan karena Allah, kata Allah, ini untuk siapa? Bukan untuk diriku. Ini yang kata para ulama, orang yang bekerja bukan tujuannya bukan untuk Allah, tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tidak bisa. Karena kata Allah, engkau bekerja bukan untuk aku. Maka dilabeli halal wa haram tadi bukan hanya pada aspek zahir saja, tapi juga perlu batin gitu. Dan melabelkan halal haram itu tidak mesti pada sesuatu yang sifatnya jelas keharamannya, bisa jadi pada yang tidak haram pun bisa berubah menjadi haram. Contoh yang tadi, cara mendapatkan harta yang haram dengan usaha. Usaha ini kita ambil dulu kerja. Kerjanya misalkan jadi guru. Pergi pagi, dia niat karena Allah, bismillah aku kerja karena Allah. Pergi pagi, jam 7 udah masuk, jam 4 pulang, rutinitas hari-hari. Dia ngajar. Satu ketika dia ngajar, harusnya ngajar 2 jam, dia cuma masuk 1 jam. 1 jam lagi dia kemana? Dia pergi entah ke warung, ke kantin, entah dia ngobrol sama guru yang lain. Ternyata gajinya masuk full. Maka yang dia makan daripada 1 jam tadi haram. Kalau yang 1 jam tadi dia makan, haram. Kenapa kok haram? Karena dia korupsi. Apa yang dia korupsi? Korupsi waktu. Dia merugikan siapa? Kecuali ada urusan sekolah yang memang dinisbatkan kepada diri dia. Kita ambil contoh, PNS. Harus masuk jam berapa? PNS masuk jam berapa? Jam 8 semuanya harus masuk kantor. Pas apel nongkrong di warung. Ini banyak kejadian di PNS ini. Pas apel dia nongkrong di belakang. Harusnya udah masuk, harus masuk kerja. Tapi mereka kerjanya bukan di situ, bukan di kantor, kerjanya di warung. Dan harusnya dia pulang jam 3, dia pulang jam 1. Gaji utuh. Gaji utuh. Pertanyaannya adalah, banyak enggak yang seperti ini? Kira-kira kita hukumnya apa? Syubhatkah atau haramkah? Orang yang sengaja korupsi waktu, orang yang sengaja mengurangi kewajibannya, orang yang membatasi kewajiban yang sudah sesuai dalam akad dan ketentuan, dia memakan harta haram. Ini kalau kita pahamin yang begini, istilah kata orang tua kami zaman dulu, jangan makan gaji buto. Gaji buto yang dimakan tuh haram. Nah, ini makanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali cara mendapatkannya. Kemarin ada seorang perempuan bilang begini sama saya, Ustadz, kemarin Ustadz, gaji saya masuk 2 kali. Oh, kan untung tuh. Kira-kira mau diapain tuh? Mau jujur atau bohong kan gitu. Masuk gaji 2 kali. Kemudian dia bilang, Ustadz, haruskah saya kembalikan atau bagaimana? Sederhana cara menjawabnya sebenarnya. Kalau dia punya iman, dia akan kembalikan. Tapi kalau dia tidak punya iman, mesti akan dia makan. Dalam arti yang lain, dia akan mencari celah. Alhamdulillah dapat bonus. Padahal gaji masuk 2 kali, sama bentuknya dikata bonus. Pertanyaannya diuraikan dulu, bonus apa? Oh, ini mungkin bonus akhir tahun. Ini masih November, lah kok bisa bonus akhir tahun? Oke, sekarang kita lihat karakteristik yang karakter orang yang membuat dia berani meninggalkan perbuatan tersebut atau berani mengembalikan tersebut. 100.000 kami kembalikan Ustaz. 5 juta, mikir Ustaz.
Apalagi pas lagi butuh, pakai dulu, besok baru kembalikan. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi jangan memakai sesuatu yang bukan hak kita, kan gitu. Baik, kita kembalikan dulu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi cara mendapatkan itu gaji kita masuk, kita bekerja. Kalau Anda bekerja full, Anda dapat full, silahkan. Itu halal, haknya Anda. Tapi dengan catatan Anda bekerja karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, kalau Anda ada, misal, ini contoh, imam masjid. Imam masjid kan dibiayai oleh imam masjid paripurna dibiayai oleh pemerintah. Sementara di antara imam masjid itu ada yang menjadi mutawif misalkan. Dia harus keluar 12 hari. Maka ketika dia tidak bekerja selama 12 hari itu, maka dia wajib mengembalikan yang 12 hari itu ke pemerintah. Atau dia cari orang untuk menggantikan diri dia dengan izin ketua masjid, dengan izin yang memberikan izin, maka dia menggaji atau mengganti yang 12 hari dari gaji dia harus diberikan kepada orang yang menggantikan. Kalau tidak, kembalikan. Kalau dia tetap makan, dia haram. Makan yang haram. Berat Pak? Berat. Tapi Bapak Ibu jangan salah fikir ya. Maka ada seorang profesor kemarin bilang begini ke saya. Dari profesor ke profesor. Jadi saya punya guru profesor. Nah profesor ini pernah bertanya kepada salah seorang profesor yang sering ngisi kajian. Apa kata profesor tersebut? Prof, gaji prof kan sudah besar. Ngapain juga ngisi kajian di masjid-masjid? Profesor itu jawab, sederhana aja jawaban profesor tadi. Kata profesor tadi, aku ndak tahu gaji aku itu masih ada yang halal apa tidak, kata dia. Tapi jangan tersinggung Bapak Ibu. Tapi ini pernyataan beliau langsung. Aku nggak tahu itu gaji aku itu masih ada nggak yang halalnya tuh. Saya nggak tahu itu, kata dia. Karena campurannya banyak, kata dia. Pajak lah, inilah segala macam, kata dia gitu. Tapi kalau mohon maaf dari masjid-masjid ini, kata dia, itu jelas halalnya, kata dia. Bahkan berkahnya lain, kata dia. Perkataan profesor ini menggelitik Pak. Kenapa saya katakan menggelitik? Satu sisi dia berpikir hampir bisa kita katakan sulit sangat mencari yang halal hari ini. Oh kalau dulu orang tua kita mohon maaf Pak, nak jangan kau coba-coba makan yang bukan hakmu. Rela dia lebih baik kita lapar daripada harus makan meskipun cuma sedikit. Ada anak, misal kami dulu waktu kecil dulu, nemu duit lah misalkan. Saya kasih tahu bapak, Pak saya nemu duit. Saya mau belikan ke ini boleh tak? Belikan ke es gitu. Dijawab sama bapaknya, sama bapak saya. Kalau kau makan duit itu duit haram tuh katanya. Coba bayangkan Pak. Padahal duit itu tidak sedikit bagi awak kecil-kecil dulu. 50.000 kan besar pada saat itu. Tapi kalau kita belikan jadi apa? Jadi haram deh. Karena yang kita makan bukan haknya kita. Jadi makanya Bapak Ibu, orang yang menemukan barang, lukotoh namanya, ada barang temuan itu sifatnya syubhat. Kita temukan. Syarat untuk bisa memilikinya setelah 1 tahun dan setelah ada usaha. Misal ketemu depan masjid ini, duit 100.000. Kelilingin dulu semua jamaah nih, diumumkan lewat masjid. Setiap hari, selama setahun. Setelah setahun baru pakai. Mak menunggu setahun cuma 100.000 Pak. Makanya kata para ulama masukkan ke kotak infak setidaknya, sedekahkan gitu. Makanya jangan coba-coba makan yang bukan hak kita, Pak. Jangan coba-coba. Baik, itu dengan misalkan guru, PNS, pekerjaan yang lain. Ini kan semuanya sederhana Ustadz, yang selalu kita temukan dalam hari-hari. Itu dia masalahnya sekarang. Makanya kenapa kita jauh dari nilai agama, karena yang kita makan itu yang haram-haram. Jangan dikira yang haram itu sifatnya yang fisik secara haram, bukan. Bisa jadi Bapak Ibu masuk toko warung bakso, belum disuruh makan sudah Bapak Ibu makan. Belum ada akad transaksi jual belinya di situ. Oleh para ulama ada kiasan, tapi kiasan tidak pada poin tersebut. Kata para ulama begini. Kita beli bakso. Bang, bakso 1 Bang. Disediain sama abangnya, langsung kita lahap makan. Belum ada kontrak bayar Pak, dan belum ada akad di situ. Sering enggak Bapak Ibu begini? Ini masalah Nek. Masalah. Karena kita belum bangun akad di situ. Mana akad kita belum ada. Begitulah Islam. Sampai sedetail ini Islam mengajarkan kita. Meskipun ikhtilaf para ulama,
Tapi para ulama mayoritas mengatakan orang yang seperti ini makannya salah. Meskipun di belakang kita transaksi. Ini perlu dijelasin dulu satu-satu. Kita ambil contoh, kapan waktu kita jelasin secara detail Pak. Ini saya kasih tahu dulu satu contoh. Di dalam transaksi jual beli itu hukum akad itu wajib. Bang Ardi, saya beli air Bang Ardi. Kata Bang Ardi, saya jual Ustadz. Bapak Ibu bisa temukan transaksi transaksi menggunakan akad seperti ini kalau Bapak Ibu datang ke Inhil, Tembilahan. Saya jual Bang, saya beli Bang, saya jual Bang. Selesai akad Pak, transaksi. Duit dikasih, barang kita ambil. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Sah gak? Sah. Karena syaratnya itu. Transaksi jual beli, ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada akad. Dan tidak boleh cacat. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, untuk transaksi jual beli, sahnya transaksi jual beli itu tergantung pada keriduan kan. Sekarang pertanyaannya, penjual sekarang ada nggak yang mau melihatkan cacat daripada barang yang dijual? Saat kalau kami sebutkan cacatnya nggak akan bakal dijual, dibeli pembeli Ustaz. Itu kejujuran kita tak ada sekarang. Berarti banyak nilai yang tergores sekarang. Itulah kenapa Allah kata ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Kezaliman itu dengan transaksi jual beli lebih banyak. Maka sampai Allah kata, sampai Nabi bilang begini, seburuk-buruk tempat tuh pasar gitu. Seburuk-buruk tempat tuh pasar karena kecurangannya banyak, monopoli, ihtikar, penipuan segala macam. Kita kembalikan pada poin bakso tadi. Masuk Bapak Ibu, transaksi di situ. Bapak Ibu langsung makan, belum dipersilahkan tapi langsung makan. Kira-kira gimana hukumnya? Sudah adakah transaksi akad di situ? Belum ada akad. Seharusnya seperti apa? Fasid. Fasid. Fasid itu rusak, transaksinya rusak. Transaksinya batal. Kenapa? Barang ada tapi tidak ada akad jual belinya. Sekarang kita kembalikan, mazhab mana yang paling ekstrim? Di antara transaksi jual beli ini, mazhab mana paling ekstrim? Syafi'i. Syafi'i semua enggak? Syafi'i semua, tapi mazhab yang paling ekstrim Syafi'i. Kira-kira kita ikut mazhab siapa setelah itu? Imam Abu Hanifah. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, asal ada transaksi sebutan aja, Bang, beli Bang baksonya Bang. Oke Bang. Sudah dianggap sebagai transaksi akad. Meskipun belum bayar. Maka metode ini oleh sebagian para ulama itu kita perlu menyoroti. Ada model-model. Misal Bapak Ibu masuk ke dalam warung bakso. Bang, ini bayar dulu kah atau bayar belakangan? Ini penting Pak untuk dipahami dan penting untuk dicari tahu. Karena jangan sampai Bapak Ibu memakan yang haram. Meskipun di belakang dihalalkan. Karena bayar kan? Penting Pak. Saya dari dulu 2009 sampai hari ini begitu model kami Pak. Kami khawatir yang kami makan ini salah. Atau syubhat. Maka saya bilang, Bang, saya bayar duluan. Setiap saya mau beli barang, Bu, di mana-mana, baik sate, baik apa, saya bayar duluan. Bayar duluan. Setelah saya bayar, baru saya makan barang tersebut. Atau saya bilang begini, Bang, ini bayar di muka atau di belakang? Dia bilang, di belakang aja Pak. Oke, Bang, kami makan ya. Silahkan Pak, akad terjadi Pak. Ini bukan mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama Syafi'i yang memahami hal demikian. Makanya kata para ulama, akad itu ada yang sifatnya tersurat dan tersirat. Gitu. Nah, ini penting nih Pak. Tapi kalau di Tembilahan tak begitu dia. Persis model akad transaksi. Halal, halal. Gitu. Ini model-model akad. Kapan waktu lah kita sampaikan model-model akad itu. Salah satunya gini. Bang Ardi, saya beli ya. Ya, saya jual Bang. Sah, sah. Halal, halal. Ini bukan nikah ya. Jadi bukan transaksi akad itu bukan akad nikah aja. Akad jual beli juga begitu. Sekarang bagaimana kalau jual belinya online Ustaz? Akadnya gimana? Nah, kata para ulama, ketika kita bayar barang tersebut, mereka kirim dan uang itu sudah sampai, maka terjadilah transaksi meskipun itu disebutkan oleh para ulama secara tersirat tidak tersurat. Nah, nanti kita bahas model-model itu. Sekarang kita masuk dulu pada poinnya ya. Insya Allah ingatkan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau saya ingat, Bapak Ibu bisa ingatkan nanti kita bahas itu. Karena ini banyak sekali kesalahan di sini nih Pak. Bapak Ibu saya tanya, siapa yang sering masuk Indomaret? Supermarket.
Tiba-tiba anak kita makan dulu belum bayar. Beli es krim misalkan. Belum dibayar tapi kita sudah makan, apa hukumnya? Haram. Kalau kita mau kontan-kontan haram. Bapak Ibu boleh cek dalam kajian siapa, dalam pandangan siapa? Mazhab Syafi'i haram. Mazhab siapa? Imam Ahmad bin Hanbal haram. Kita makan barang orang dulu tanpa izin. Apa hukumnya makan barang orang tanpa izin? Halal atau haram? Coba bayangkan. Banyak nggak kita buat begitu? Nah, baik. Sekarang yang kedua. Haram karena salah dalam cara memperoleh harta. Tadi dengan kerja. PNS, ada mereka korupsi waktu. Kemudian guru korupsi waktu juga. Sekarang ada cara yang lain. Sekarang bagaimana dengan penjual penipu. Penjual yang nipu, penjual yang tadlis, gharar, penjual yang tidak jelas, penjual yang nipu, penjual yang ada main ribanya, penjual yang ada judinya. Ada salah satu di antaranya, salah satu di antara ini ada dalam transaksi jual belinya, maka pendapatannya berubah menjadi haram. Pendapatannya berubah menjadi haram. Misal dia nipu, yang tadi saya katakan nipu. Kata Nabi, marra Nabi ala subrati ta'am, fa adkhala yadayhi, fa akhadha yadahu balalan, fa asaba yadahu balalan. Ketika Nabi jalan ke satu toko, nampak toko kurma. Ketika Nabi nampak toko kurma, Nabi masukkan tangannya ke dalam kurma tersebut. Kemudian Nabi angkat, lah kok basah kata Nabi. Kok basah kata Nabi. Kemudian Nabi bilang sama penjualnya, kenapa tidak ditaruh yang basah itu di atas biar yang lain melihat? Kata penjual tadi, itu basah karena hujan. Asabahul ma' karena air. Kata Nabi, faman ghassa falaysa minna. Barang siapa yang nipu, yang curang dalam transaksi jual beli, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Nah, bukan dari golongan kami, Nabi tak mau akui, meskipun dia muslim, Nabi tak mau akui dia. Nah, apa maksudnya? Barang yang dia makan hasil daripada penjualan tersebut, kalau dia menjual dan dengan cara menipu, haram hukumnya. Ini ada transaksi seperti, ada jual beli kayak gini, Pak. Misal Bapak Ibu punya toko warung salak. Bapak misalkan warung Bapak sedang sunyi, tidak ada yang beli. Karena saya konco Bapak, kawan Bapak, Wan, tolong kau pura-pura membelilah dulu, biar yang lain mau beli. Kau sebutkan agak bagus sedikit barang aku nih gitu. Ayo Bapak Ibu belanja, barang bagus. Salah, saya beli, enak sekali, saya pujilah misalkan. Saya beli karena saya kawan kan. Oh bagus banget, enak banget gitu. Ini tidak boleh nih Pak, yang kayak gini haram nih. Haram. Karena kerjasama dalam kebatilan. Karena kita dusta. Nah, nanti ini poin penting. Baik, jualan. Ada cara yang lain, ada. Cara mendapatkan dengan model bayar tender suap. Kontraktor, hati-hati kontraktor. Mau tersinggung tak tersinggung lantaklah. Tapi pokoknya kontraktor hati-hati. Kontraktor hati-hati. Karena kalau suap tender haram. Ada enggak dalil yang menghalalkan? Tak ada. Ar-rasy wal murtasi finnar. Semua yang melakukan suap, yang suap dan yang disuap masuk neraka semua. Jadi tukang catatnya Ustaz masuk neraka juga. Hati-hati Bang. Baik, kontraktor ya, kontraktor hati-hati. Tapi Ustaz, kontraktor sekarang ini kami memang dulu main tender. Sekarang kami dah tobat Ustaz. Kami sekarang kerjasama dengan anggota dewan. Anggota dewan punya pokir Ustaz. Nah, pokirnya itu punya anggota dewan. Kami bagi hasil aja sama anggota dewan. Oh ya, silahkan, tak ada masalah. Kata para ulama yang kayak gini boleh. Karena dia tidak main tender, tidak main suap. Tapi Ustaz, ada anggota dewan misalkan yang mau melelang pokir. Ini masalah nih. Kalau lelang pokir mesti siapa yang paling banyak bisa memberi kepada anggota dewan. Misalkan, yang kayak gini tidak boleh. Spekulasi namanya. Yang kayak gini haram. Oke Bapak Ibu ya, haram. Jadi cara mendapatkan dengan cara suap. Yang keempat, paksa. Dengan cara memaksa. Memaksa, menipu, judi, haram semua. Contoh judi online. Hasil judi online itu haram apa tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, ada nggak judi online yang dijaga oleh pemerintah? Ada nggak Pak Iwan? Jangan bilang Bang, ada apa tidak? Berani apa tidak? Hah? Oh, oknum saja. Dari tutup kata dia. Ya wallahu alam, benar apa tidak? Tapi yang jelas, kalau ada judi online sekarang enggak usah judi online lagi. Judi yang jelas.
Hasil judi haram enggak tuh? Dah judinya haram, hasilnya juga haram lah. Ada enggak pendapatan yang berdekatan dengan itu, Pak? Tapi dia tidak langsung, pendapatannya tidak langsung haram, tidak langsung dihasilkan dari yang haram. Contoh, misal ada prostitusi, pelaku prostitusi. Bapak Ibu tahu kalau dia pelaku prostitusi. Sekarang belanja di warung makan, Ibu. Ibu jual warung makan, dia datang beli masih tempat Ibu. Ibu tahu duit dia duit haram. Kira-kira yang Ibu dapatkan haram apa tidak? Kita tahu duit itu haram. Dihasilkan dengan cara yang haram. Dia beli ke warung kita, kita tahu duit itu haram. Maka Bapak Ibu, yang Bapak Ibu terima haram. Kenapa? Karena kita tahu kuncinya. Kalau kita tak tahu, aman Ustaz. Makanya jangan cari tahu. Kan tidak mungkin Pak, setiap orang yang datang, misalnya kita ada yang punya Indomaret. Setiap yang datang beli aqua Pak, halal Pak duit Bapak nih, ditempelin orang kita. Kan begitu. Cuma kalau kita tahu secara zahir, tidak boleh kita terima. Lebih baik Bapak Ibu sedekahkan. Yang dia makan halal, siapa tahu dari yang halal hasil sedekah Bapak Ibu berubah dia Pak. Hijrah dia. Kan begitu. Orang tidak tahu Pak, berkahnya sedekah itu tinggi. Nah, ini saya ceritain sama Bapak Ibu ya. Ada seorang, ini Bang Ardi menyaksikan ini. Jadi kami punya kegiatan setiap Jumat. Sebelum sholat Jumat itu berbagi nasi. Nah Bapak Ibu yang mau ikut silahkan, nanti boleh komunikasi dengan Bang Ardi. Kami setiap Jumat, sebelum sholat Jumat, kami membagi nasi berkah. Yang kami kasih nasi berkah. Satu ketika Bapak Ibu, yang meminta justru pakai mobil Fortune. Saya bilang, kata abang saya, yang minta tuh pakai mobil Pajero Sport yang keluaran baru. Lah kok minta? Ternyata hakim. Coba bayangkan hakim. Bukan ikut donasi tapi justru minta. Kata abang saya, kalau dia di dalam mobil mintanya nggak usah kasih. Tapi kalau dia turun minta, kasih aja. Sekalipun pakai mobil Pajero. Turun dia Pak, minta. Hari pertama, kali kedua, kali ketiga ditanya sama abang saya. Kenapa Bapak punya mobil tapi kok Bapak tetap masih ngambil? Ini kan sebenarnya untuk orang yang nggak mampu. Dijawab sama dia. Lain berkahnya Bang, kata dia gitu. Bapak Ibu paham maksud kalimat ini? Bisa dipahami ya? Sama dengan bahasa profesor yang tadi gitu. Bisa jadi sesuatu yang kecil tapi jelas kehalalan itu jauh lebih berkah ketimbang yang besar. Tapi mohon maaf dia sendiri tidak bisa menikmati apa yang dia hasilkan gitu. Makanya hati-hati Pak dengan yang haram, hati-hati. Hati-hati betul dengan yang haram itu. Bahaya Pak, yang haram itu bahaya. Itu baru yang haram dihasilkan dengan cara yang menipu dan lain sebagainya. Bagaimana yang haram dihasilkan dari unsur ribawi. Nah tadi kita dari yang haram ya. Yang haram dihasilkan dengan cara menipu, memaksa, kemudian dan lain sebagainya. Kalau memaksa itu seperti mencopet, mengambil secara paksa ya. Mencopet, maling, begal dan lain sebagainya. Itu mesti yang dimakan haram semua itu. Ustadz, tapi kami maling itu untuk anak istri kami kalau tak makan dia mati dia. Gimana itu Ustadz? Itu pertanggungjawabannya di akhirat aja. Karena Umar bin Khattab pernah membebaskan seorang maling karena dia hanya untuk menghidupi anak istri dia. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Ada orang yang tidak bisa makan mencuri, tapi yang dicurinya mobil Pajero. Kalau cuma untuk makan curi aja misalkan Honda kayak atau apa kayak gitu. Tapi kalau mobil kan banyak dapatnya Pak. Berarti kan melampaui batas itu. Paham sampai di sini tolak ukurnya Bapak Ibu ya? Sehingga standar itu kita perlu paham gitu. Jadi tidak semua perbuatan itu bisa dihakimi salah ataupun benar. Karena merujuk kepada aspek sebab dan akibat. Meskipun hukum dasarnya salah. Contoh, berbohong itu salah kah? Salah. Tapi Nabi kenapa dia berbohong ketika ditanya enak tidak makanan itu? Nabi jawab, enak sekali padahal asin misalkan. Nah, itu boleh kita berbohong pada aspek itu, bukan boleh sebenarnya dimaklumkan karena untuk menjaga kerukunan rumah tangga. Tapi kalau masalah selingkuh tidak ada itu urusannya bohong itu, tidak ada. Tetap aja salah. Mau menjaga rumah tangga sekalipun tapi selingkuh itu dusta itu. Tapi ini poin penting Pak, bisa dipahami ya. Tapi bukan berarti kebohongan itu dibenarkan, tidak bisa. Contoh yang lain Nabi pernah berbohong begini. Tapi sebenarnya bukan aspek bohongnya, yang dilihat para ulama itu akrabuz zaman dan akrabul makan.
Satu ketika Nabi nyandar di pohon kurma, sedang duduk. Tiba-tiba di hadapan Nabi lewat orang, lari Pak, karena dikejar tentara militer Quraisy. Seketika orang Quraisy tadi datang di hadapan Nabi, dia nanya, apakah kau melihat pemuda lari lewat sini? Nabi seketika duduk langsung berdiri. Sewaktu aku berdiri, aku tidak ada melihat orang lari. Kira-kira salah atau betul? Salah apa benar? Kalimatnya loh, kalimatnya. Semenjak aku berdiri, kata Nabi, aku tidak ada melihat orang lari. Betul ya? Nggak salah ya? Pertanyaannya, Nabi bohong nggak? Nggak bohong. Meskipun Nabi lihat, Nabi melihat orang lari dalam keadaan duduk. Pas berdiri memang Nabi tidak lihat. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan dipahami seperti ini. Kalau dipahami letterlock seperti ini, banyak suami cari alasan. Maka yang terbaik adalah cara memahami konteks ayat hadis ini. Cara memahaminya, Nabi menyelamati nyawa orang. Bang, tadi abang dari mana? Tadi sebenarnya dia dari rumah selingkuhan. Biar aman, dari rumah selingkuhan singgah ke masjid, sholat isya, balik ke rumah. Abang dari mana? Tadi saya sholat di masjid sana tadi. Sholat apa? Sholat isya. Ngapain di situ? Kok lama kali? Ya duduk. Memang benar duduk kan? Nggak bohong. Ini masalah nih. Kalau ini yang dipakai, ini namanya alibi, mencari alasan. Hukumnya salah Pak. Yang kayak gini salah. Dosa tetap dosa itu. Dan ini nggak dibenarkan. Karena Nabi melindungi nyawa orang. Nabi melindungi nyawa orang. Tapi meskipun sebenarnya secara hukum dia tak berbohong. Karena memang dia sholat di masjid. Tapi ada helahnya. Mencari cara biar tidak salah. Inilah yang paling banyak dipakai oleh laki-laki sekarang. Untuk mencari keselamatan. Tenang Pak Iwan, aman. Baik. Secara paksa sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bagaimana hukum harta yang diambil secara paksa dari orang kafir? Ghanimah. Namanya harta rampasan. Misal nih perang. Dapat harta rampasan. Apa hukum harta ini? Harta ini boleh gak diambil? Karena ada persyaratan dalam perperangan tersebut yang dipahami. Salah satunya adalah kalau selesai perang, harta tersebut seutuhnya milik yang menang. Dan itu dipahami Pak. Kalau dipahami seperti ini, hukum harta ghanimah seperti ini halal. Boleh. Makanya Nabi ketika dapat harta tersebut dibagi-bagi sama Nabi. Untuk tentara, untuk orang tidak mampu, untuk keluarga si Anu, si Fulan, dan untuk yang syahid, keluarga yang syahid. Dibagi sama Nabi. Satu ketika ada seorang sahabat bilang begini, kok nggak adil pembagiannya? Seorang pemuda dia bilang, kok nggak adil? Nabi bilang, kalau aku tidak adil, siapa yang bisa berlaku adil? Nah, ini cikal bakal khawarij nanti. Cikal bakal khawarij. Namanya Zulkhuwaisirah, yang memang mencari celah untuk merusak Nabi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang kita kembalikan. Cara selain dari misalkan ghanimah, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Maling rumah orang Belanda. Diambil, tapi diberikan kepada orang yang tidak mampu. Sekarang pertanyaannya hukumnya apa? Ikhtilaf para ulama pada masa itu. Kata para ulama haram. Yang paling ekstrim bilang haram. Tapi Sunan Kalijaga bukan untuk diri dia, untuk yang lain. Karena dia tahu orang ini penjajah. Penjajah itu musuh. Maka mengambil hak musuh itu untuk diberikan kepada yang berhak. Kata dalam pandangan dia tidak ada masalah. Maka Bapak Ibu, poin ini sebenarnya ada. Sehingga ada dalam pandangan Imam Malik, kalau saya tak salah itu dalam pandangan Imam Malik itu, mengambil barang dari musuh kita, mengambil dari musuh kita, dan kemudian diberikan kepada orang yang tidak mampu, ada dua. Satu, perbuatan tetap salah, tapi ketika dia memberikan kepada yang tidak mampu, dia tetap mendapatkan pahala. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Maka si Pitung, kata Pitung, kita maling ke rumah Belanda, tapi kita jangan makan duitnya untuk orang tak mampu. Kita tidak boleh ngambil sepeser pun. Kata si Pitung begitu. Berarti kan Pitung punya pemahaman yang sama dengan siapa? Setidaknya dia memahami Sunan Kalijaga, model Sunan Kalijaga.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Perbuatan maling tetap salah karena perbuatannya salah. Tapi ketika dia memberikan kepada yang berhak menerima, maka hukumnya berpahala. Nah itu tergantunglah nanti. Kuat mana? Kuat pahalanya atau kuat dosanya? Kalau kuat pahalanya dia bisa mengcover yang dosanya. Tapi kalau kuat dosanya dia dosanya tetap, pahala tetap, dosa tetap. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Baik. Sekarang dari uraian di atas, harta halal dapat kita klasifikasikan, harta halal dulu. Dapat kita klasifikasikan menjadi 6 macam. Harta yang diperoleh tidak dari pemilik. Maksudnya begini. Misal Bapak Ibu ada punya barang tapi diberi orang. Misal saya kasih sama Bapak Ibu. Ini istilah ini bisa kita ambil kalau pengen bisa kita lihat dalam istilah pembagian hibah sebelum wafat. Orang tuanya bilang begini, "Wan, ini mobil aku hibahkan untuk dirimu. Kalau mobil ini sudah dihibahkan untuk saya, otomatis barang itu awalnya miliknya bukan punya saya, tapi karena sudah dihibahkan ke saya, jadi hak saya. Maka adik-adik saya tidak berhak atas barang yang sudah dihibahkan terhadap saya." Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini dulu banyak pertanyaan begini. Kalau gitu Pak Ustadz cari selamat aja kami. Kami hibahkan aja sebelum kami mati. Itu terserah silahkan. Kalau khawatir akan terjadi pertumpahan darah antar saudara silahkan. Tapi poin kita adalah harta yang halal dulu. Memperoleh harta yang halal. Yang pertama diberi orang. Nah, ketika diberi, contoh, ini saya belum tahu nih apakah dikasih untuk saya atau tidak. Cuman memang ditaruh di sini. Biasanya ditaruh di sini kan tidak ada akad nih. Ini untuk Ustadz atau bukan ya kan gitu. Ini saya bilang sama Pak Ketua, Pak Tua, ini untuk saya atau bukan? Beliau bilang, iya untuk Ustadz, kami kasih. Berarti ini mutlak untuk saya. Kalau ada orang yang datang untuk ngambil minum ini, harus izinnya ke Ketua atau ke saya? Ke saya. Maka ini hak ini halal untuk saya. Dan sudah menjadi barang milik saya, halal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang kedua, harta yang diperoleh secara paksa dari orang yang nyawa dan hartanya tidak dijamin oleh syariat. Orang kafir, musuh, yang adu tadi, ghanimah contohnya. Harta yang diambil paksa oleh orang yang berhak dari orang yang wajib menunaikannya tetapi enggan menunaikannya, zakat contohnya. Berarti kami boleh maling duitnya zakat itu. Misal ada rumah di sini muslim, tak mau dia bayar zakat. Bapak ambil hak dia. Bapak ambil hak dia, tapi ini ekstrim ya. Karena zaman Abu Bakar begitu caranya. Dalam Islam, zaman Abu Bakar, orang yang nggak mau bayar zakat itu diperangi. Tapi ingat, yang diambil hak bapak aja. Jangan semuanya diambil. Nah, tapi dalam undang-undang kita salah. Dalam undang-undang kita salah. Kalau kita merujuk kepada pemahaman Abu Bakar, memang begitu modelnya Pak. Diambil paksa. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran, khuz. Itu kata perintah. Ambillah. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Nah, itu dia. Paksakah? Caranya harus seperti apakah? Dengan cara yang lembutkah? Yang lembut banyak yang tak mau bayar zakat. Sudah kita sebutkan ancaman akhiratnya pun tidak mau tahu dia. Maka gimana caranya? Perlu adanya sanksi. Maka dulu dibuat sanksi. Apa sanksinya? Yang tidak mau bayar zakat diambil paksa. Diambil paksa. Nah sekarang tidak ada regulasi mengambil paksa dari zakat oleh pemerintah, tidak ada. Yang ada pajak. Pajak punya regulasi. Zakat tidak ada regulasi pemerintah untuk mengambil paksa, itu tidak ada. Ada tidak sanksi orang yang nggak bayar zakat? Nggak ada. Apa sanksi orang nggak bayar pajak? Ada. Maka kira-kira perlu tidak negara kita ini menerapkan sanksi yang tidak bayar zakat untuk muslim? Perlu. Karena kita punya pengadilan agama. Boleh nggak? Boleh, sah saja. Tinggal atur Pak. Kan begitu. Baik. Harta yang diperoleh secara sukarela dengan transaksi jual beli misalkan, hibah contoh dan lain sebagainya. Harta yang diperoleh secara sukarela tanpa transaksi, ya diberi orang. Kalau transaksi tadi contohnya jual beli. Ustaz, saya jual ini Ustaz. Kemudian saya belilah. Berarti Bapak dapat duit 5.000. Duit 5.000 halal untuk Bapak dan itu haknya Bapak. Nah, maka Bapak Ibu, ada dalam Islam itu hukum menjaga kepemilikan pribadi kita. Apa hukumnya Pak? Hukum menjaga harta kita apa hukumnya? Wajib.
sama dengan menjaga kehormatan kita. Sama halnya wajib menjaga darah kita. Kita menjaga diri kita, menjaga darah kita wajib. Menjaga kehormatan keluarga kita wajib. Menjaga harta kita wajib. Menjaga rumah, menjaga mobil, menjaga wajib. Kalau ada orang yang ngerampok dan tak sengaja terbunuh, dalam Islam tidak salah. Cuma dalam undang-undang kita yang kita nggak tahu. Ini ada adik-adik yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara, divonis 8 tahun penjara. Dia hanya karena menjaga ibunya dari pemerasan. Akhirnya dia kena 8 tahun penjara. Itu kacau itu. Memang hukum yang aneh itu, Pak. Hukum aneh betul itu. Dulu juga terjadi, Pak, di Yogyakarta. Ada begal. Yang dibegal itu pemuda. Dia pakai motor. Ketika dibegal, pemuda ini lawan. Tak sengaja salah satu di antara yang pembegal ini mati. Pemudanya masuk penjara. Yang menjaga diri tadi. Dalam Islam tidak. Orang yang menjaga hukum, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga ini semua wajib, Pak, bagi kita. Makanya kata Nabi, haramun kahurmati yaumikum hadza wa dimaukum hadza, dan lain sebagainya. Itu ada hadisnya, Pak. Baik, kembali kepada poin tadi. Yang keenam, yang terakhir, harta yang diperoleh tanpa usaha. Apa contohnya harta yang diperoleh tanpa usaha? Ya hasil warisan lah. Nah, itu kan tanpa usaha itu. Nah, ini Bang Ardi, warisan Bapak tinggal 75 juta. Bagi 4 ya, karena kalian laki-laki semua, bagi rata semua habis gitu. Karena laki-laki semua kan, bagi. Dapatlah 20 juta, ya selesailah. Atau 15 juta. Itu halal, Pak, tanpa usaha dihasilkan. Dan itu duit kita, memang haknya kita. Makanya Bapak Ibu, ini paling poin juga sebelum saya tutup. Ada orang tua, hati-hati betul. Orang tua, jangan sampai kalau orang tua ini, misalkan seorang ibu meninggal bapaknya, kan yatim anaknya, dikasih orang duit, jangan main makan aja dulu, tanya dulu sama anaknya, nak boleh enggak kami pakai duit ini untuk makan kita, sebabnya duit ibu enggak ada lagi, kata nak pakai aja lah Bu, enggak ada masalah, sudah halal bapak ibu pakai. Tapi kalau tidak, haram Bu, haram, karena dia anak yatim. Itulah masalahnya. Tapi sederhananya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Nah, boleh ibu pakai duit ini, boleh mak, silakan, selesai urusan. Sama istilahnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan tersinggung ya Pak Ketua ya. Memakai duit masjid dalam urusan pribadi haram. Ada orang minjam duit masjid. Duit masjid itu infak bersama. Kemana minta izinnya? Ke jamaah. Kita pakai duitnya, apa hukumnya? Tanpa izin kita pakai. Sama istilahnya duit anak yatim kita pakai. Duit anak yatim kumpul ke masjid, kita pakai pribadi, apa hukumnya? Haram. Istilah lainnya gosop namanya. Atau pakai tanpa izin, meskipun ada yang tahu misalnya. Tapi kan tanpa izin anak yatim, yang punya bukan kita. Bapak Ibu cuma pengelola, bukan yang punya. Yang punya siapa? Anak ya, anak yatim. Bapak Ibu, dalam transaksi muamalah itu banyak orang terpeleset hanya karena persoalan sederhana. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Kalau ada yang punya pertanyaan ke depan kita jawab, kita tanya jawab di pertemuan yang astagfirullah. Ya, terakhir. Silakan Bang Iwan. Ya. Kita jawab di pertemuan besok Bang Iwan, karena judulnya status pemilik barang, atau status pemberian. Bisa dari pemerintah, bisa dari tempat-tempat tertentu, di sini disebutkan. Nanti kita jawab. Kalau jawab sekarang terlalu singkat. Nanti saya bilang, kalau Bapak Ibu tahu, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya jawab singkat aja. Kalau yang sederhana nanti kita jawab lengkapnya pertemuan yang akan datang. Kalau Bapak Ibu tahu ada diskotik jualannya itu barangnya haram, kemudian dia sedekah untuk masjid, Bapak Ibu terima untuk membangun masjid, itu salah kaprah. Kapan waktu kita bahas Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Meskipun ada ulama yang membolehkan, hanya sebagian kecil, tapi mayoritas ulama tidak boleh. Duit haram tidak boleh dibangun untuk keagamaan, tidak boleh. Termasuk untuk anak yatim. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya nanti kita coba cari tahu. Kalaupun ada nanti kita cari tahu. Di mana kita cari tahu? Di pembahasan bulan depan, insya Allah.
Tahu saya pertanyaan Bang Iwan itu kemana arahnya. Nanti kita jawab Bang Iwan, insya Allah. Bagi bisa dipahami. Sudah selesai pendapat kita ini. Oh tapi boleh bertanya. Kalau boleh mending kita jawab punya Bang Iwan tadi kan. Silakan Ketua. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah ijab kabul ya. Baik. Oh ya. Jadi masalah jual beli itu ada beberapa hal yang harus dipahami dulu. Kita ke tempat non muslim ini, itu kita harus lihat dulu barang yang kita beli. Apakah boleh barang yang dibeli itu yang haram? Tak boleh. Jadi gini, Bapak Ibu, nanti ada hukum tersendiri nih Ketua. Jadi gini, hukum membeli dan bertransaksi dengan non muslim. Itu ada. Mak sebegitunya Ustaz, iya. Dan itu tergantung. Kalau yang diberi haram transaksinya batal. Contohnya jual khamar. Ustaz, ini penjualnya Cina non muslim, tapi yang dijualnya adalah vitamin C, vitasimin. Gimana transaksi akadnya? Kita tidak perlu berlama-lama dengan akad di situ karena dia tak paham. Artinya transaksi muamalah kemanusiaannya adalah Anda beli kita jual. Anda jual kami beli. Kita membeli dia jual. Ketika kita kasih uang dia beli, selesai transaksi. Dan secara hukum itu sudah selesai akad. Itu sederhananya. Pertanyaannya adalah apakah penjual itu harus muslimkah? Itu dia. Oke Ketua ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya Ketua. Wah ini kalau masalah kayak gini memang banyak pertanyaan ini. Tenang Nek, tenang Oma. Besok kita bahas, ada masanya tuh Oma. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Ditahan pertanyaan ini Bang Iwan, bulan depan kita jawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya lil afsar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.